Pengenalan mesin tetas semi-otomatis, alat sensor suhu dan kelembaban termostat dan hidrometer pengatur suhu otomatis dalam mesin tetas dengan cara memantau dan menstabilkan suhu. Bekerja dengan mengaktifkan lampu pemanas dan saat suhu melebihi batas, lampu dimatikan. Pengaturan suhu optimal 37-39 derajat Celcius dan kelembaban optimal minggu pertama dan kedua 50-60 dan minggu terakhir 70-80. Lampu pemanas, lampu DA 4 watt dan cahaya kuning sebagai sumber panas utama di dalam mesin tetas terhubung dengan termostat. Nyala dan intensitas lampu disesuaikan berdasarkan pembacaan suhu oleh termostat. Kipas dan ventilasi mendistribusikan panas merata dan menjaga sirkulasi udara, mencegah penumpukan gas berbahaya, karbodioksida dan amonia yang bisa mengganggu perkembangan embrio. Pengaturan ventilasi bertahap, seperempat di minggu pertama, setengah di minggu kedua, dan dibuka penuh di minggu ketiga. Baki air water tray terletak di bagian bawah mesin, fungsinya menjaga dan mengatur kelembaban penetasan melalui penguapan, desinfeksi dan peletakan telur. Fumigasi umumnya menggunakan campuran kemno dan formalin untuk menghasilkan gas yang dapat membunuh mikroba di celah-celah tersembunyi. Namun, karena keterbatasan bahan, praktikum kali ini hanya menggunakan alkohol 70%. Jika tersedia, dosis fumigan biasanya dihitung berdasarkan volume mesin. Sebagai contoh, mesin berukuran 61 cm x 63 cm x 41 cm memiliki volume 0,157 meter kubik, sehingga membutuhkan 1,11 gram kemno dan 2,22 big formalin. Proses desinfeksi menggunakan alkohol 70%. Sterilisasi harus dilakukan 1 hari sebelum telur masuk. Baki air dilakukan sanitasi disemprotkan alkohol 70%. Bobot telur tetas total terdapat 29 telur yang digunakan untuk penetasan. Sebelum melakukan peletakan telur, telur ditimbang terlebih dahulu untuk memastikan bahwa telur memiliki berat ideal. Berat telur tetas pada praktikum berkisar 42 gram sampai 59 gram. Menurut Septiani 2021, berat ideal pada ayam kampung adalah 45-55 gram. Indeks telur pengukuran untuk mengetahui perbandingan tinggi dan lebar telur. Penting untuk telur tetas karena indeks telur ideal 72-76. Memastikan perkembangan embrio yang optimal. Peletakan telur, pastikan telur bersih lalu posisi telur harus runcing ke bawah untuk menjaga kantung udara di bagian tumpul tetap di atas. Pemutaran telur dilakukan 4 kali dalam 24 jam setiap 6 jam pada jam 6 pagi, 12 siang, 6 sore, dan 12 malam. Pemutaran telur dilakukan hingga hari ke-18 untuk mencegah embrio menempel pada cangkang. Candling dan perkembangan embrio. Candling atau peneropongan telur adalah teknik kunci untuk memantau perkembangan embrio dengan menyorotkan cahaya terang untuk melihat pembuluh darah, pergerakan embrio, atau mendeteksi telur infertil. Pada praktikum ini, hasil candling telur menunjukkan 28 telur fertil dan 1 telur infertil. Tingkat fertilitas yang tinggi ini mengindikasikan manajemen induk dan lingkungan inkubasi yang baik. Pengamatan pada hari ke-7 inkubasi 6 Mei tahun 2025, embrio telah menunjukkan pembentukan organ awal seperti paruh, denyutan jantung, dan penyerapan nutrisi dari yolk. Pada hari ke-6 hingga ke-7, organ internal mulai terbentuk dan paruh mulai terlihat. Anggorodi 2018. Pengamatan hari ke-15 inkubasi 15 Mei tahun 2025, embrio memasuki fase pertumbuhan bulu dan penarikan yolk ke rongga tubuh. Evaluasi penetasan. Evaluasi penetasan telur tetas merupakan aspek kritis dalam industri perunggasan untuk memastikan efisiensi produksi dan kualitas day old chick duck. Dari 29 telur yang diinkubasi, sebanyak 28 telur dinyatakan fertil, menghasilkan daya fertilitas sebesar 96,55%. Namun, hanya 20 telur yang berhasil menetas, dengan daya tetas 71,42% perbandingan telur menetas terhadap telur fertil. Tingkat mortalitas embrio mencapai 31%, yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri pada hari ke-17 inkubasi serta kesalahan teknis, seperti dak yang terjatuh ke baki air mesin tetas. Penanganan dak.
Dak dipindahkan ke box yang dilengkapi lampu pemanas, pakan pre-starter, dan air gula untuk memulihkan stamina. Seleksi dak berdasarkan keaktifan, kondisi fisik pusar kering, bulu mengembang, dan tidak cacat. Berat rata-rata dak adalah 35,1 gram, masih dalam kisaran normal untuk ayam kampung 25-40 gram. 4 telur yang gagal menetas mengalami kerusakan akibat kontaminasi bakteri, diduga karena kerabang tipis atau retak yang memudahkan masuknya patogen.